Namo Buddhaya, Namo Trinabia. Saudara-saudara umat Tridharma, khususnya umat Klenteng Hoktik Tong Parakan dan umat Tridharma pada umumnya. Pada pagi hari ini, saya ingin bercerita sedikit, merupakan cerita-cerita yang biasa untuk anak-anak. Jadi di sebuah hutan, ada sang raja hutan, yaitu harimau. Dia baru saja mendirikan suatu bangunan kerajaan yang sangat indah. Istana yang indah tersebut tidak didukung oleh kebersihannya, karena memang raja hutan ini senangnya adalah memakan binatang-binatang kecil, sehingga istana itu bau sekali. Bau bangkai-bangkai binatang-binatang lain yang telah dimakannya. Suatu saat ada seekor kambing lewat. Oleh si raja hutan dipanggil, "Hei kambing, kesini, lihat istanaku, bagaimana penilaianmu?" Si kambing melihat, terkagum dengan keindahan istananya. Akan tetapi, dia juga mencium bau yang sangat busuk dari bangkai-bangkai binatang lain yang sudah dimangsa oleh sang raja hutan. Lalu dengan polos dan jujur, si kambing berkata, "Oh Baginda Raja Hutan, sungguh indah istana yang Baginda bangun. Akan tetapi bau busuk sangat menyengat. Alangkah baiknya bangkai-bangkai itu dibersihkan, ditanami pohon-pohon bunga yang harum, sehingga di samping istana yang indah, baunya pun harum semerbak." Si raja hutan merasa tersinggung. Dia pikir, apa gunanya menanam bunga? Toh tidak bisa saya makan. Ini hanya akalnya si kambing, supaya dia mendapatkan makanan-makanan dari daun-daun bunga itu. Lalu diperintahkanlah algojonya untuk memenggal kepala si kambing sehingga binasa. Di depan istana itu ada suatu pohon di mana ada seekor monyet baru bergantungan melihat kejadian itu. Si raja hutan itu memanggil monyet itu, "Hai monyet, sini kamu." Si monyet dengan gemetar dan berpikir-pikir, "Wah, bagaimana ini nanti kalau saya ditanya oleh sang raja hutan?" Betul saja, setelah si monyet sampai di hadapan raja hutan bertanya sama seperti pada waktu bertanya pada kambing, "Hei monyet, lihatlah,
Bagaimana penilaianmu tentang istanaku? Si monyet berpikir. Tadi si kambing menjawab, baunya busuk sekali. Raja hutan tersinggung, marah, kemudian dibunuh. Sebaiknya saya akan menjawab yang lain yang bisa menyenangkan si raja hutan. Lalu si monyet menjawab, oh Baginda, sungguh indah istana Baginda, harum semerbak, wangi baunya. Si Baginda pun marah, karena si monyet ini berarti tidak jujur. Bau busuk kok dikatakan wangi. Wah, ini mental penjilat. Manggil algojonya untuk menggal kepala si monyet. Pada saat itu ada seekor kancil yang lewat melihat kejadian itu. Dipanggilnya kancil itu oleh si raja hutan. Hei kancil, kemari. Bagaimanakah penilaianmu terhadap istanaku ini? Si kancil berpikir, kalau secara jujur dikatakan bau busuk, raja tersinggung. Si kambing dipenggal kepala. Dikatakan wangi seperti monyet, raja juga tersinggung. Si monyet pun dipenggal kepala. Baiknya bagaimana ya? Lalu si kancil menghadap raja hutan. Dia berkata, oh, istana Baginda sungguh sangat indah. Hanya itu yang dikatakan. Baginda lalu bertanya lagi, gimana dengan baunya? Apakah memang berbau busuk? Jawab si kancil yang cerdas itu, maaf Baginda, saya baru pilek sehingga tidak bisa mencium. Maka bebaslah si kancil dari hukuman sang raja hutan. Jadi kalau sekarang musim pandemi COVID-19, orang takut pilek, justru si kancil memanfaatkan pilek untuk menyelamatkan jiwanya. Apakah yang bisa kita ambil hikmah dari cerita ini? Sebaiknya kita tidak memberi komentar apa-apa kepada yang tidak bersangkutan dengan kita. Ada suatu pepatah mengatakan, silent is golden. Jadi diam adalah emas. Biarlah kejadian-kejadian itu terjadi di tempat yang jauh dari kita. Kita tidak usah ambil pusing. Biarlah terjadi menurut apa adanya. Lalu kita berpikir, kalau kita bersikap silent is golden, apakah sesuai dengan agama kita, dengan ajaran-ajaran Tri Nabi Guru yang Agung? Nah, pada kesempatan ini saya ingin membacakan kitab suci, kitab suci agama Konghucu, Taihak bab 10 ayat yang kedua.
Apa yang tidak baik dari atas tidak dilanjutkan ke bawah. Apa yang tidak baik dari bawah tidak dilanjutkan ke atas. Apa yang tidak baik dari muka tidak dilanjutkan ke belakang. Apa yang tidak baik dari belakang tidak dilanjutkan ke muka. Apa yang tidak baik dari kanan tidak dilanjutkan ke kiri, dan apa yang tidak baik dari kiri tidak dilanjutkan ke kanan. Inilah yang dinamai jalan suci yang bersifat siku. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari biasa orang senang bergosip ria. Bila ada suatu kejadian menjadi bahan cerita, menjadi bahan omongan, apakah itu cemoohan, apakah itu memuji, jadi bahan cerita. Hal itulah yang sesungguhnya kurang baik, kurang bijaksana. Apalagi di zaman pandemi virus 19 ini. Di dalam kehidupan sehari-hari, sebaiknya kita tidak berbicara. Andai kata toh berbicara, berbicaralah sesingkat-singkatnya dan menggunakan masker. Apabila kita menggunakan masker, kita berbicara, dan ternyata kita adalah OTG, maka virus itu akan keluar. Tetapi terhambat oleh masker ini, sehingga hanya sampai di sekitar masker. Sebaliknya, apabila orang berbicara dengan kita, kita memakai masker, virus yang terlempar ke arah kita itu tersaring oleh masker. Jadi masker ini sangat bermanfaat untuk melindungi kita dari wabah virus corona. Jadi sebaiknya kalau berbicara pada saat memakai masker, dan kalau pada saat tidak memakai masker, misalnya kita sedang makan atau minum, lebih baik tidak berbicara. Demikian pula kalau kita berbelanja. Apabila kita beli sesuatu di warung, dicatat saja dulu apa yang akan kita belanjakan. Catatannya diberikan. Setelah barang siap, kita bayar, selesai. Sesedikit mungkin kita berkomunikasi dengan orang. Itu menjaga sekali dari penularan virus corona. Kalau tadi saya ambil dari kitab suci, pelajaran agama Konghucu, sekarang saya ingin membacakan sedikit pelajaran dari Buddha Gautama yang terdapat pada Anguttara Nikaya bab 8 volume 1 ayat 188 sampai 193 yang biasa disebut dengan Kalama Sutta. Demikianlah bunyi. Janganlah percaya begitu saja terhadap suatu cerita.
Jadi kalau kita mendengar cerita, gosip dari orang lain, jangan percaya begitu saja. Karena cerita itu bisa benar, bisa juga tidak benar, merupakan desas-desus yang sudah digoreng, yang sudah dibumbui untuk supaya cerita itu menarik. Jadi dalam Kalama Sutta diperingatkan, janganlah percaya begitu saja terhadap suatu cerita. Hanya karena Anda telah mendengarnya, janganlah percaya begitu saja terhadap suatu tradisi. Hanya karena telah dilakukan secara turun-menurun, janganlah percaya begitu saja terhadap sesuatu. Hanya karena telah dibicarakan dan telah didesas-desuskan oleh banyak orang, janganlah percaya begitu saja terhadap sesuatu hanya karena sudah tercatat di sebuah kitab. Janganlah percaya begitu saja terhadap sesuatu hanya karena diwejangkan oleh para orang-orang yang terkenal. Tetapi setelah melakukan pengamatan dan kajian yang mendalam, sehingga Anda menemukan bahwa segala sesuatu tersebut sesuai dengan alasan dan berkaitan dengan hal-hal yang baik, yang berguna, tidak tercela, dan yang mana kalau hal tersebut diteruskan akan membawa kebaikan, kebahagiaan, maka selayaknya Anda menerima dan hidup sesuai dengan hal-hal tersebut. Menandakan bahwa kalau kita mendengar suatu cerita, suatu desas-desus, baik secara lisan maupun secara tertulis di media sosial, di WhatsApp, jangan begitu saja percaya. Jadi kita harus meneliti hakikat tiap perkara sedalam-dalamnya untuk mendapatkan berita yang akurat. Apakah hal itu cukup berharga untuk kita teruskan pada orang lain, untuk kita share di WA group? Kita pikirkan, andai kata hal itu benar, akurat, dan dapat membawa kebaikan, dapat membawa kebahagiaan pada orang lain, boleh kita share, boleh kita sebarkan. Akan tetapi apabila hal itu masih kita ragukan keakuratannya, sebaiknya kita simpan untuk diri kita sendiri saja. Disinilah prinsip silent is golden berlaku. Semoga semua uraian saya ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
Sabi Sata Bhavantu Sukitata. Sadhu, sadhu, sadhu.